Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Hijrah Purnama Putra dalam mata kuliah Pengelolaan Sampah. Pada video yang terakhir kali ini, kita akan bahas terkait dengan aspek regulasi dalam sistem pengolahan sampah, terutama yang berhubungan dengan Undang-Undang 18 tahun 2008. Ini adalah video yang ketiga dari rangkaian 2 video sebelumnya yang sudah kita bahas tentang urgensi pengolahan sampah, terus kemudian dalam video yang kedua terkait dengan Undang-Undang 32 tahun 2009. Undang-Undang 18 tahun 2008 terbit dengan berbagai macam latar belakang yang ada di sana. Banyak kejadian-kejadian yang luar biasa yang diakibatkan dari pengolahan sampah yang belum baik. Sehingga ada suatu kepentingan untuk mengeluarkan undang-undang yang bisa mengelola sistem persampahan di Indonesia menjadi lebih baik. Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengolahan sampah. Di dalamnya disebutkan tujuan-tujuan dalam pengolahan sampah. Yang pertama tujuannya adalah meningkatkan kesehatan masyarakat. Ini menjadi tujuan yang paling utama. Jadi menempatkan manusia sebagai fungsi utama dalam sistem pengolahan sampah. Artinya, kalau sampah tidak dikelola dengan baik, berarti dampak terhadap kesehatan masyarakat itu dipertaruhkan. Berarti ada kepentingan yang luar biasa bagaimana menjaga kesehatan masyarakat dapat berlangsung dengan baik. Yang kedua adalah tujuan dari sistem pengolahan sampah bagaimana menjaga atau meningkatkan kualitas lingkungan agar sampah-sampah yang terus dihasilkan setiap hari tidak mengganggu aktivitas yang ada, tidak mengganggu fungsi dari lingkungan. Lingkungan tidak merasa berat menerima sampah tadi. Dan poin yang ketiga, ini menjadi bagian yang paling menarik sebenarnya. Bagaimana menempatkan sampah sebagai sumber daya. Renewable resources. Baik itu hubungannya dengan sumber daya material, renewable material, ataupun yang berhubungan dengan energi, renewable energy. Jadi menempatkan sampah tidak hanya dikelola saja, tidak hanya bagaimana dikelola dan nanti akan dikembalikan ke lingkungan, tapi bagaimana sampah yang terus dihasilkan dapat menjadi sumber daya yang menarik untuk dikelola. Artinya, sampah terus dihasilkan, namun dalam menghasilkan sampah tersebut tidak menjadi 100% beban dari lingkungan. Karena ada sampah-sampah yang tetap bisa diproses menjadi berbagai macam bahan baku, menjadi berbagai macam sumber energi. Dalam Undang-Undang 18 tahun 2008 ini juga disampaikan kewajiban setiap orang untuk mengurangi dan menangani. Nah, mudah-mudahan teman-teman masih ingat video yang pertama. Kita banyak menyebut kata pengurangan dan penanganan sampah. Ini mulai lebih spesifik bagaimana mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Berarti ada 2 kata pokok yang menjadi kewajiban kita. Setiap orang harus wajib mengurangi dan menangani sampah. Nah, apa yang dimaksud dengan mengurangi? Mengurangi adalah tindakan-tindakan yang kira-kira secara sederhana itu berhubungan dengan aktivitas 3R. Reduce, reuse, dan recycle. Apa yang dimaksud dengan reduce? Reduce adalah sebisa mungkin kita mengurangi sampah. Artinya, sampah sebelum dihasilkan sudah dikurangi
Berarti ada pemahaman yang baik terhadap rencana produk yang akan kita pakai. Misalnya, kita akan pilih produk A dengan berbagai macam kemasan pembungkusnya. Tapi sebenarnya juga ada produk B dengan fungsi yang sama, dengan kualitas yang sama, namun minim pembungkusnya. Tentunya, kebijakan reduce ini adalah memilih produk B agar sampah yang dihasilkan dapat lebih sedikit dibandingkan dengan produk A. Begitu juga contoh-contoh kegiatan lain yang berhubungan dengan reduce. Bagaimana kita sebisa mungkin mengurangi sampah untuk mengurangi beban pengelolaan. Itu yang pertama adalah reduce. Yang kedua adalah reuse. Reuse sudah terjadi sampahnya. Sudah ada sampahnya. Berarti apa? Reuse menggunakan kembali. Mencoba menggunakan kembali yang kita anggap di level pertama ini dia menjadi sampah. Misalnya kegiatan reuse yang paling sederhana buat kita saat kita melakukan pencetakan dokumen, kita ngeprint laporan, ada laporan yang mungkin salah di print, salah kata-kata, dan seterusnya. Kegiatan yang paling sederhana untuk mereuse adalah menggunakan kembali kertas tersebut. Ya, bisa untuk ngeprint dokumen yang lain, yang kita anggap tidak terlalu penting dan tidak harus dikumpulkan untuk pihak lain, ataupun membuat dokumen tersebut menjadi buku catatan, buku coret-coretan, buku untuk menghitung perhitungan. Itu adalah bentuk reuse daripada menggunakan kertas baru untuk aktivitas yang tidak terlalu urgent digunakan kertas yang baru. Itu adalah reuse. Sedangkan recycle adalah sistem pengolahan yang mewajibkan harus ada suatu proses dari sampah yang ada. Misalnya, kita masih berbicara dengan sampah kertas. Proses recycle-nya adalah mengumpulkan kertas-kertas dalam kuantitas yang banyak, terus kemudian memprosesnya sedemikian rupa menjadi bubur kertas, kemudian siap untuk diolah menjadi kertas yang baru. Walaupun turun grade-nya. Ya, katakanlah kertasnya kertas kualitas print-printan, HVS, Quarto, atau apapun namanya, menjadi kertas sak semen dengan kualitas yang lebih rendah. Namun, itu adalah prinsip recycle. Nah, berbicara tentang reduce, reuse, dan recycle ini, tentunya filosofinya tidak boleh terbalik. Harus yang pertama kali ada reduce, baru diikuti dengan reuse, baru diikuti dengan recycle. Jadi bukan berarti semua sampah dapat di-recycle, tapi semua sampah dapat di-reduce. Karena reduce tergantung dari kita yang melakukan aktivitas. Mudah-mudahan membawa pencerahan terhadap aktivitas bagaimana melakukan pengurangan sampah. Yang berikutnya adalah menangani. Menangani ini memang ranahnya pemerintah. Dalam hal ini adalah pemerintah daerah. Bagaimana mencoba untuk memindahkan sampah dari sumbernya menuju ke suatu tempat untuk diolah. Jadi dari sumbernya diangkut, dikumpulkan, kemudian dipindahkan fasilitas kendaraannya, kemudian diangkut ke tempat yang lebih jauh, kemudian di sanalah dilakukan pengolahan. Namun sebagai warga negara yang baik, agar pengolahan yang akan dilakukan dapat juga berjalan dengan baik, maka tanggung jawab kita yang pertama adalah mengawali sistem penanganan sampah ini dengan cara memilah sampah sesuai dengan kriteria pemilahan yang diinginkan. Ada sampah-sampah yang dikelola oleh Undang-Undang 18 tahun 2008 ini. Yang pertama adalah sampah rumah tangga.
seperti halnya yang kita biasa dapati di dalam rumah tangga, itu disebut sebagai sampah rumah tangga. Namun, ada beberapa aktivitas yang lain yang juga menghasilkan sampah, yaitu sampah di luar kegiatan rumah tangga. Namun identik, hampir sama jenisnya yang seperti dihasilkan dalam aktivitas rumah tangga. Disebutlah sampah yang kedua, sampah yang diatur dalam Undang-Undang 18 tahun 2008 ini dengan sampah sejenis rumah tangga. Aktivitasnya ada apa saja? Misalnya aktivitas sekolah, aktivitas mal, rumah sakit. Rumah sakit tentunya tidak semua ya, hanya aktivitas yang berhubungan dengan sampah domestiknya saja. Misalnya aktivitas dapur, dan lain sebagainya. Aktivitas kantor, dan seterusnya. Kemudian ada masjid, ada fasilitas sosial, ada fasilitas umum, termasuk taman, dan seterusnya. Jadi disebut sebagai sampah sejenis rumah tangga. Di dalam tugas nanti, teman-teman harus mengidentifikasi sampah rumah tangga yang mana dan sampah non-rumah tangga yang mana. Namun sejenis dengan sampah rumah tangga. Termasuk sampah industri di dalamnya. Namun memang tidak semua sampah industri bisa masuk kategori sampah sejenis rumah tangga. Jika industri tersebut menghasilkan sampah B3, berarti sampah B3 tersebut tidak masuk dalam kategori sampah sejenis rumah tangga. Yang ketiga adalah sampah spesifik. Sampah yang di dalam undang-undang ini disebutkan akan diatur oleh peraturan pemerintah yang lain. Jadi dikeluarkan dalam kewajiban pengolahan sampah berbasis rumah tangga ini. Sampah apa saja dalam kategori sampah spesifik? Sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Seperti apa? Sampah yang mengandung B3. Ada baterai, ada obat bekas, oli bekas, dan seterusnya, yang sebenarnya juga dihasilkan dari aktivitas rumah tangga. Nah, mudah-mudahan masih ingat tadi, video yang pertama kita sudah bahas tentang PP 27 tahun 2020, yang baru saja keluar untuk menjawab permasalahan pengelolaan sampah yang berkategori sampah spesifik. Contoh sampah spesifik berikutnya adalah sampah yang mengandung limbah B3 atau sampah medis misalnya. Sampah akibat bencana karena tidak secara periodik dihasilkan, namun ada dan harus diantisipasi dan harus dikelola. Kemudian puing-puing bongkaran yang juga menjadi tantangan saat ini di Indonesia. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, sampah yang timbul tidak secara periodik. Nah, ini termasuk dalam kategori sampah spesifik. Kita lanjutkan. Dalam Undang-Undang 18 tahun 2008 ini juga disebutkan hak dan kewajiban. Apa saja hak setiap orang? Yang pertama adalah mendapatkan pelayanan pengolahan sampah dengan cara yang baik dan berwawasan lingkungan. Kita berhak mendapatkan pengolahan sampah. Namun nanti perlu diingat, pengolahan sampah yang dimaksud adalah pengurangan dan penanganan sampah. Yang kedua adalah berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pengolahan sampah. Yang ketiga, memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu. Oleh karena itu, banyak sekali portal-portal yang dibangun oleh pemerintah agar masyarakat awam dapat mendapatkan informasi secara cepat terkait sistem pengolahan sampah. Ada portal misalnya Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional, SIPSN, yang teman-teman dapat unduh terkait dengan wilayah perencanaannya masing-masing. Yang keempat adalah mendapatkan perlindungan dan kompensasi akibat dampak negatif. Yang kelima, mendapatkan pembinaan dan pengelolaan sampah yang diatur dalam PP dan Perda selanjutnya. Secara teknis, secara detail maksudnya.
Selain hak, harus ada juga kewajiban. Setiap orang wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Ini diatur oleh Perda nantinya. Setiap daerah wajib memiliki perda pengolahan sampah. Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah. Minimal ya, harus ada tong sampah terpilah di berbagai macam tempat dalam rangka kepentingan orang banyak. Nomor 3, setiap produsen yang menghasilkan sampah harus mencantumkan label dan atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan atau produknya. Jadi kalau kita beli makanan ringan misalnya, teman-teman cari ada label di bagian pojok kanan, pojok kiri, ataupun di bagian belakang yang mencantumkan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Biasanya ada logo 3R, bentuknya seperti segitiga, kemudian ada logo membuang sampah pada tempatnya. Walaupun logo ini jarang sekali diperhatikan, tapi menjadi sebuah kewajiban bagi perusahaan untuk selalu mengingatkan masyarakat untuk dapat mengelola sampahnya dengan baik. Yang keempat adalah produsen wajib mengelola sampah kemasan dari barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit diurai oleh proses alam. Wajib mengelola. Banyak sekali sampah-sampah yang berlabel kemasan tidak ramah lingkungan karena hanya sekali pakai saja. Mudah-mudahan teman-teman punya gambaran ya terkait dengan sampah apa saja yang dimaksud tidak dapat diolah. Kalau dirasa belum cukup, silakan bahas dalam kolom komentar sampah apa saja yang dimaksud dalam kewajiban pada poin nomor 4 ini. Pengurangan dan penanganan. Kita masuk ke bagian inti dari sistem pengolahan sampah. Pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga terdiri dari aktivitas pengurangan dan penanganan sampah. Secara umum, tadi kita sudah bahas di awal. Pengurangan, apa saja yang dimaksud dengan pengurangan? Tapi secara spesifik, undang-undang ini juga menghadirkan kategori dari pengurangan tersebut. Yang pertama adalah pembatasan timbulan sampah. Reduce tadi ya. Kemudian yang kedua, pendaur ulangan sampah atau recycle. Dan yang ketiga adalah pemanfaatan kembali sampah. Bagian ini tentunya tidak perlu kita bahas secara panjang lebar, karena kita sudah membahasnya sejak tadi. Masih dalam bagian pengurangan, pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tadi ya. Pembatasan timbulan sampah, pendaur ulangan sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Yang pertama adalah kewajibannya menetapkan target pengurangan lewat Jakstranas dan Jakstrada, kebijakan dan strategi nasional, dan kebijakan strategi nasional, kebijakan dan strategi daerah atau Jakstrada. Yang kedua adalah memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan. Bagaimana menerapkan sistem pengolahan sampah dapat mengolah sampah dengan cara yang ramah lingkungan. Memfasilitasi penerapan label produk ramah lingkungan. Ada eco-label dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang. Dan yang terakhir adalah memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang. Masyarakat yang sudah terlibat dalam sistem pengolahan sampah dan menghasilkan produk, nah produk-produk ini perlu disupport oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Agar produk ini dapat memiliki impact yang besar terhadap masyarakat.
Yang bagian berikutnya, setelah kita berbicara masalah pengurangan, kita akan berbicara masalah penanganan sampah. Kegiatan penanganan sampah ini yang dimaksud pada pasal 19, yaitu dimulai dari kegiatan pemilahan. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan sifat sampah. Dan atau ya, boleh pakai sifat, boleh pakai jumlah, atau pakai jenisnya. Semuanya kepentingannya berbeda-beda. Yang kedua adalah pengumpulan. Dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sampah sementara atau TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu. Artinya sampah akan diangkut, tapi istilah pengangkutan ini diganti dengan kegiatan pengumpulan. Biasanya pengangkutan menggunakan kendaraan yang lebih besar, sedangkan pengumpulan menggunakan kendaraan yang lebih kecil. Baik itu gerobak sampah, motor 3 roda, atau menggunakan kendaraan yang ukurannya lebih kecil. Misalnya mobil pickup. Kemudian setelah masuk ke sistem pengolahan yang ada di TPS dan atau di tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST, barulah sampah-sampah yang dihasilkan tadi diangkut dan dibawa menuju ke TPA. Barulah di TPA dilakukan pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah. Atau juga menjadi bagian dari proses akhir dari sampah tersebut. Ini adalah bagian penanganan, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan proses akhir dari sampah. Nah, undang-undang ini juga berbicara terkait dengan kompensasi, pembiayaan dan kompensasi. Misalnya, pembiayaan pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengolahan sampah. Pasti ya, yang anggarannya bisa bersumber dari APBN maupun APBD. Mudah-mudahan dalam video-video berikutnya kita bisa membahas apa saja yang menjadi tanggung jawab dari pendanaan APBN dan apa saja yang menjadi tanggung jawab dari pendanaan APBD. Terkait dengan kompensasi menjadi hal yang sangat sensitif sebenarnya. Pemerintah dan pemerintah daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang timbul oleh penanganan sampah di TPA. Kompensasinya dapat dilakukan dengan cara memindahkan, relokasi, rumahnya yang seharusnya dekat dengan TPA, terus kemudian disediakan lahan yang lain, dibangunkan, paling tidak kualitasnya sama dengan bangunan yang dia miliki yang harus dia pindah. Kemudian yang kedua adalah pemulihan lingkungan. Dipulihkan kembali lingkungan yang tercemar. Kemudian yang ketiga adalah biaya kesehatan dan pengobatan. Karena akan ada dampak terhadap kesehatan masyarakat, warga di sekitar lokasi TPA. Dan dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Kerjasama kemitraan juga dimungkinkan untuk dilakukan, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Namun, poin ini memang diatur oleh Permendagri yang sementara belum ada dasar aturannya. Mudah-mudahan segera untuk dikeluarkan kembali. Dan kemitraan, potensi kemitraan untuk bekerja sama dengan badan usaha. Jadi pihak swasta pun boleh melakukan pengelolaan sampah. Nah, yang paling menarik adalah peran serta masyarakat, teman-teman. Masyarakat dapat berperan dalam pengolahan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah. Misalnya, dalam kapasitas pemberian usul, pemberian pertimbangan, dan saran. Perumusan kebijakan pengolahan sampah atau pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan. Dan pasti, peran serta masyarakat ini perlu juga dibahas. Ada beberapa larangan yang
tidak boleh dilakukan. Memasukkan sampah ke dalam wilayah Indonesia, tidak boleh loh. Mengimpor sampah, tidak boleh. Mencampur sampah Y dengan limbah B3, juga tidak boleh. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan, juga tidak boleh. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan atau disediakan, juga tidak boleh. Melakukan penanganan sampah dengan sistem open dumping. Nah, nanti di video berikutnya kita akan bahas apa itu open dumping di TPA. Dan yang terakhir adalah membakar sampah yang melanggar persyaratan. Ketentuan poin A, C, dan D diatur oleh PP. Sedangkan ketentuan E, F, dan G diatur oleh Perda karena berhubungan dengan daerah. Di mana Perda tersebut harus menetapkan sanksi pidana atau denda yang disebutkan dalam sistem pengelolaan sampah yang tidak baik. Nah, ini bagian yang terakhir dari video ini terkait dengan paradigma pengolahan sampah. Dulunya, pola yang dilakukan adalah kumpul, angkut, kemudian buang, dan lupakan. Kumpul dari sumber ataupun TPS, angkut dari sumber ataupun TPS, kemudian ditimbun di TPA, dan dilupakan. Ini adalah paradigma yang lama dari sistem pengolahan sampah yang lama. Namun, sistem yang baru dengan Undang-Undang 18 tahun 2008 diharapkan ada pembatasan sejak dari sumber lewat kegiatan reduce sampah. Yang kedua, harus ada kegiatan pilah dan olah di sumber dan atau di TPS untuk semaksimal mungkin dimanfaatkan. Barulah sisanya dikumpulkan dari sumber atau TPS secara terpilah. Ingat, secara terpilah. Jadi teman-teman, dalam perencanaan sistem pengolahan sampah yang nanti menjadi bagian dari tugas besarnya masing-masing, harus dibuat dengan sistem yang terpilah. Yang keempat, pengangkutan dari sumber dan TPS ke tempat pengolahan, TPST atau TPA secara juga terpilah. Barulah di sana diolah sedemikian rupa, sehingga apa? Sehingga sampah di TPA harus diproses agar aman bagi lingkungan. TPA hanya diperuntukkan bagi residu-residu yang sudah dihabiskan sejak dari sumber. Terima kasih tentunya atas perhatiannya. Dan yang paling diingat adalah mata kuliah ini juga menentukan apa? Keberlanjutan lingkungan. Maka dari itu, karena ada kepentingan yang luar biasa, diharapkan teman-teman dapat mempelajarinya dengan baik dan dapat merencanakan sistem pengolahan sampah yang baik pula. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.